Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ferdika, guru SMP Negeri 1 Atap Pulau Kidang, LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada Rabu 5 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah semuanya Pak. Baik. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ke kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Sabda beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wali. Nah, ini untuk apa? Menunjukkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Muhammad Nabil Saiful Anwar. Atau Saiful Anwar itu perannya apa? Apa? Anda menyatakan ini dekat dengan rumah Saiful? Nah, apa? Tidak ada bertemu sama Saiful? Tidak. Kemudian siapa lagi? Naisa. Apa namanya? Sakit. Berapa hari sudah sakit? 2 hari. Kalau sudah sampai 3 hari, bolehlah kita mengunjungi dia atau menjemput dia. Ya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Nabil. Muhammad Nabil apa keterangannya? Hah? Demam juga, sakit. Ya. Sekarang ini kan kita lagi musim kadang panas, kadang suhu tubuh kita ini perlu kita tingkatkan imunnya. Dengan cara apa? Minum vitamin boleh atau memisah tablet kita jamin supaya kita sehat. Jadi 3 orang ya tidak hadir. Ya. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Yang namanya siap belajar itu harus menyiapkan segala sesuatunya di atas meja. Mulai dari pena, buku, siapkan di atas meja. Kesalahan yang melibatkan kalian itu tinggalkan dulu. Fokus untuk belajar hari ini. Nah, baik, materi sebelumnya apa? Teks, deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Cara memproduksi objek secara subjektif akan melukiskan kondisi subjek dari sudut pandang penulis tersebut, bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara detail
penggambaran sekunder, mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang Itu adalah menggambarkan apa? Boleh suasana, boleh suatu seseorang, boleh kan? Ingin tanya, apakah ada masakan atau makanan khas tradisional di daerah kita ini? Apa? Biasanya makanan khas tradisional daerah itu biasa mencakup makanan berasal dari suku. Ya. Nah, jadi masing-masing suku itu memiliki makanan tradisional masing-masing. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah bolu berendam. Makanan yang kalian sebut tadi atau tradisional itu pasti memerlukan adanya langkah-langkah dalam membuat, iya kan? Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur itu apa? Prosedur dari jenisnya ada 3. Nah, itu jenisnya. Pengertiannya dulu. Jadi teks prosedur itu harus memiliki apa? Harus Agar membaca atau bisa dapat secara cepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat suatu. cukup. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu ada yang namanya proses, ya kan? Nah, pada hari ini kita akan membaca teks prosedur. Sebelum Bapak kita lebih lanjut, ada baiknya Bapak sampaikan dulu KD ataupun kompetensi dasar, indikator pencapaian ataupun tujuan identifikasinya. KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator 3.51 menjelaskan pengertian teks prosedur secara tepat. Kemudian 3.52 menentukan ciri-ciri umum teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. Kemudian 3.5.3 menentukan jenis teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. Kemudian KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat indera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Adapun indikator dari KD 4.5 adalah 45.1 menyimpulkan urutan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Nah, inilah KD yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran model problem-based learning ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks prosedur. Yang kedua, menentukan ciri-ciri umum teks prosedur. 3. Menentukan jenis teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang keempat, menyimpulkan urutan teks prosedur dengan baik menurut rasa, suku, dan asal tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nanti manfaat prosedur itu kita bisa melakukan proses atau membuat sesuatu berdasarkan langkah-langkah atau proses yang benar, ya kan? Tidak? Nah, itu dari manfaat dari kita belajar teks prosedur. Ini adalah cara buat kerajinan gelas. Oke, perhatikan kira-kira bahannya apa, cara membuatnya apa, seperti itu.
Oke. Penggaris. Penggaris itu termasuk bahan atau alat? Alat. Hah? Alat terus? Kawat. Kawat. Terus? Plastik. Kantong plastik. Kantong plastik. Kantong plastik. Nah, itu bahannya ya. Lem. Hah? Lem itu alat. Lem itu bahan atau alat? Alat. Lem itu termasuk bahan ya. Alat itu yang peralatan. Nah, terus apa? Cat. Cat itu untuk apa fungsinya dari gitu? Daun. Kita memahami lebih lanjut tentang teks prosedur, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Nah, di sini Bapak membagikan kelompok dengan cara tidak menunjuk ini kelompok ini kelompok ini kelompok satu, ini orangnya. Jadi Bapak secara acak menggunakan suatu aplikasi yang namanya Roko Tool, ID Roko Tool. Nah, jadi Bapak masukkan nama kalian, nanti kalian duduk berkelompok masing-masing. Ya, Pak. Ya, kelompok satu sini, kelompok satu, tim satu Zakia, Emriski, Alisa, Bayu, Subari. Sini. Kemudian tim dua. Nah, silakan dulu di kelompok masing-masing. Kemudian untuk kedua kelompok silakan ambil ini. Satu. Bagi dulu ya. Bagus tuh. Ya. Di sini ada nama anggota kelompok, tulis 1, 2, 3, 4. Tulis namanya. Nah, kemudian di dalam Wikipedia ada juga namanya KD, kompetensi dasar, kemudian tujuan pelajaran, kemudian petunjuk. Nah, untuk petunjuk 1, tolong perhatikan petunjuk 1. Kalian cari di internet tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kemudian C jenis teks prosedur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan kelompok kami. Yang pertama anggota kelompok kami Alisa, Bayu Subari, Muhammad Rizki, dan Zakia. Pengertian teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan maupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Membuat agar-agar. Persiapkan semua bahan yang ada. Iris tipis buah-buahan kaleng. 3. Masukkan buah-buahan nata de coco dan selain ke dalam cetakan atau gelas mini. 4. Rebus air, agar-agar dan gula hingga mendidih. 5. Tuang larutkan agar-agar ke cetakan dan diamkan sehingga dingin. 6. Simpan dalam lemari es atau kulkas hingga agar-agar bertekstur padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai teks prosedur maupun langkah-langkah dalam membuat pisang dan agar-agar. Nah, dari kelompok 2, 3, 4, apakah ada pertanyaan? Bagaimana hasil yang dibuat oleh kelompok 1? Apakah sudah benar? Ya? Apakah sudah benar? Benar? Atau salah? Masih ada kekurangan? Sudah benar. Baik, kalau sudah ada benar, kemudian tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan dari PPD yang telah didiskusikan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian teks prosedur. Jadi pengertian teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan atau langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Ciri-ciri teks prosedur. Berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. Ditulis dengan bentuk poin-poin, menggunakan kalimat saran dan larangan, disusun secara sistematis tapi menyajikan informasi yang bersifat objektif, berisi bilangan angka atau urutan. Jenis teks prosedur. Teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda. Teks untuk melakukan suatu kegiatan. Cara membuat kritik pisang manis renyah. Jawaban. Pertama, kupas kulit pisang dan iris tipis-tipis. 2. Kemudian tuang 1 liter air ke dalam wadah dan tambahkan kapur sirih, lalu aduk rata. 3. Taruh pisang di dalam air tersebut, lalu rendam pisang selama 1 jam. 4. Setelah lebih kurang 1 jam, tiriskan pisang dan taburi dengan garam, aduk rata. Selanjutnya gorengan pisang dengan api sedang. Biarkan pisang sampai warna coklat keemasan dan tiriskan. 6. Lalu larutkan gula dengan 1 liter air dan rebus hingga larutan gula mengental. 7. Lumuri keripik pisang dengan larutan gula hingga rata. Angkat dan tiriskan. Keripik pisang siap disajikan. Padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Silakan
kelompok 1 jika ada tanggapan ataupun komentar atau saran untuk kelompok 2, apakah sesuai atau benar yang dibuat oleh kelompok 2? Bagaimana kelompok 1? Oh, anggota kelompoknya dalam cara menyampaikan, tidak menyebutkan anggota. Dari hasil diskusinya, apakah sudah sesuai atau sudah benar? Sampaikan presentasi. Oke. Kelompok 3, bagaimana hasil kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah. Kalau sudah semua, kita lanjutkan ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban yang kami diskusikan. Nama anggota dari kelompok 3, Khairul Nadila Ansuri, Safa Natasha, dan Ria Sari. Atau paragraf prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah, dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan. Teks 2, cara membuat agar-agar. Jawaban: persiapkan semua wadah yang ada. 2, iris tipis buah-buah kaleng. 3, rebus air agar-agar dan gula hingga mendidih. 4, masukkan buah-buah nata de coco dan selasi ke dalam cetakan atau gelas mini. Tuang larutkan agar-agar ke dalam cetakan dan diamkan hingga dingin. Simpan dalam lemari es atau kulkas hingga agar-agar bertekstur padat. Wassalamualaikum dari mempresentasikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil kerjasama kami. Dari nama kelompok kami: pertama Wahyu Kurniawan, kedua Nadia, ketiga Sugeng Irawan. Sekian jadi prosedur adalah sesuai jenis teks yang di dalamnya tersebut ada harapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. 3. Pertama, berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. 2. Ditulis dalam bentuk poin-poinnya. 3. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Cara membuat keripik pisang manis renyah. 1. Pertama, kupas kulit pisang dan iris tipis-tipis. 2. Kemudian tuang 1 liter air ke dalam wadah dan tambahkan kapur sirih atau lalu aduk rata. 3. Taruh pisang di dalam air tersebut lalu rendam pisang selama 1 jam. 4. Setelah lebih kurang 1 jam, tiriskan pisang dan taburi dengan garam, aduk rata. 5. Selanjutnya gorengan pisang dengan api biarkan pisang sampai warna coklat kemas dan ditiriskan. 6. Kemudian tuang 1 liter air ke dalam wadah dan tambahkan kapur sirih lalu aduk rata. 7. Lumuri keripik pisang dengan larutan gula hingga rata. Angkat dan tiriskan keripik pisang siap disajikan. Ya, demikian tadi pemaparan dari kelompok 4 yang sudah disampaikan dari kelompok 4. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan, ada tanggapan atau komentar. Sama Pak, kayak kami komentar kelompok 3. Oh, Ya, rebus airnya dulu Pak. rebus airnya dulu. Ya, nanti kelompok 4 perbaiki ya. Kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada boleh pertanyaan, bersanggahan, berkomentar, ataupun saran. Tidak ada. Kelompok 3, apakah sesuai yang dibuat oleh kelompok 4? Ada tanggapan? Pas? Kalau pas, ya untuk diskusi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya untuk menilai pengetahuan kalian tentang teks prosedur ini, Bapak akan memberikan gambaran evaluasi untuk
kalian. Silakan ini tulis nama, kemudian kerjakan dengan contreng. Sendiri-sendiri ya, Pak? Ya, sendiri-sendiri. Kembali dulu, tempat masing-masing. Tulis nama, kemudian kelas hari ini ya, nomor berapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal ini? Nah. Namanya juga ya, Pak? Ya, tulis nama, kelas, hari, dan tanggal. Semua ya? Nah, kalau sudah, silakan tukar kertasnya itu, nomor jawabannya itu ke teman belakang lah. Belakang. Kalau samping kan tahu nanti kode-kodean. Ya, kalau tidak kita bikin sama-sama ya. Nah, untuk nomor 1, jawabannya apa? C. Jawabannya adalah C. C. Konten benar. Boleh di nomornya, boleh salah, yang penting ada tanda. Nomor 2 apa jawabannya? A. Nomor 2 A. A, ya. Wes. Nomor 3 C. ya. Nomor 3 C, rebuslah, kemudian celupkan, rebuslah, pasrah menjadi diberi. Nomor 4 ini kita membuat layang-layang. B. Jawabannya apa? B. B. Prosedur kompleks. Prosedur kompleks ini dia dua kali membuat, 2 kali proses. Pertama kita buat cara membuat layang-layang. Pertama kita buat kerangkanya, kemudian membuat sehingga menjadi layang. Kemudian nomor 5. Nomor 5 jawabannya apa? A. Nomor 5 jawabannya A. Prosedur sederhana. Nomor 6 D. ini mengurutkan ya, membuat jus mangga. Baik, dari hasil proses ini sudah Bapak lihat nilai kalian alhamdulillah sudah mencapai PKM atau lebih dari PKM, yaitu 75 rata-rata semuanya benar 10 hanya satu orang yang dapat di 9 dan salah satu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berlangsung baik. Dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar apa hari ini? Prosedur, Pak. Teks prosedur. Yuk, siapa
Tidian. Pak, saya Pak. Ya, Sa. Prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Pengertian teks prosedur atau paragraf prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah, dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga tak tersebut akan mencapai tujuan tertentu atau membuat suatu hal menjadi baik dan benar. Jadi, pengertian teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara tuntut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Ciri-ciri teks prosedur berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan, ditulis dalam bentuk poin-poin, menggunakan kalimat saran dengan larangan. Pegang oleh dan lagi kegiatan. Kalau teks prosedur kegiatan apa? Menari, ya kan? Kegiatan senang, gitu ya. Kalau membuat ya membuat apa terserah, membuat kerajinan tangan, membuat masakan. Kemudian prosedur mainkan apa? Gitar. Itu ya, itu namanya teks prosedur, harus memiliki langkah. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian mendata contoh teks prosedur. Mudah kan? Mudah, pasti ada di rumah. Contoh paling ringkas itu adalah produk kemasan Indomie atau mie instan. Pernah nggak kalian buka belakangnya itu ada apa tuh? Ada cara memasak. Cara memasak itu tidak kan? Tentu ada prosedurnya. Ya, paham dia tugas rumah katanya? Paham ya? Jadi kalian mendata contoh dari teks prosedur. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Bapak minta kalian di rumah baca dulu materinya. Minggu depan kita akan belajar materi laporan observasi. Pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, silakan. Siap gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Silakan ulang tap hati-hati. Jalan ulang.